Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 696. Pak Bargali yang pingsan membuat Natali dan mamanya menjadi ketakutan. Saat itu si Rena melihat temannya. Rena pun langsung menyapa, "Lo kamu Natali ada di sini?" Natalia pun menjawabnya, "Iya Ren, ini aku dari tadi melihatmu. Tapi aku segan denganmu." Natalia pun langsung menghampiri Rena. Mereka pun berpelukan. Rena berkata, "Oh ya, aku nggak menyangka bisa bertemu teman baikku di sini. Kamu kemana aja Natalia?" Natali pun menjawabnya. Mereka saling bicara. Di saat itu Kenshin kaget sekali. Natali, wanita yang sombong ini, yang telah menghinanya tadi, ternyata teman baiknya Rena Larrazati. Natalia pun akhirnya bicara ke Rena. "Rena, kita kan teman baik semenjak sekolah SMA dulu. Kita ini kan sahabat lama. Ayahku punya riwayat penyakit jantung. Aku takut kalau ayahku sadar nanti dan tahu berita perusahaannya bangkrut, ayahku akan pingsan lagi. Khawatir aku Rena, sakit jantungnya akan kambuh. Tolong dong minta maafkan ke suamimu Rena, yang bernama Kenshin itu, agar membuka satu saja kerjasama perusahaan denganku. Biar tak ada apa-apa dengan ayahku." Natalia bicara itu sambil raut mukanya sedih, dan diulanginya lagi. "Please deh Rena, bilangkan ke suamimu Kenshin ya. Aku mohon sekali." Di saat Natalia bicara begitu, Kaori masih ada di situ. Kaori pun melihatnya, langsung kaget Kaori jadinya. Begitu juga Rena sendiri. Sementara itu bos besar ayahnya Kenshin sudah berjalan-jalan bersama Kenzori cucunya, serta pula mamanya Kenshin dan Nita anaknya. Begitu juga Pak Hendry dan mamanya Kaori, ikut bersama pula dengan membawa Kila cucu perempuannya. Tapi sebelum itu bos besar berpesan pada anak buahnya, "Kalau ada apa-apa dengan si Bargali, bantu saja panggilkan ambulan. Antar juga ke rumah sakit." Bos besar masih baik hati. Dan kini Kaori yang mendengar Natalia itu berkata, mengira kalau Rena istrinya Kenshin. Kaori belum bicara, tapi Rena tiba-tiba berkata, "Oh ini Natalia, kamu salah mengira tentangku. Aku bukan istrinya Mas Kenshin itu, tapi teman relasi kerja. Yang istrinya itu adalah Mbak ini. Namanya Mbak Kaori." Natalia melihat Kaori, yang mengenakan seragam sekolah SMA-nya. Natalia pun langsung menghampiri Kaori. Dan Natalia berkata, "Jadi mbaknya ini istrinya Mas itu. Mbaknya masih sekolah rupanya. Sekolah di SMA 7 ya?" Natali langsung bicara begitu, karena melihat Kaori, yang memakai baju SMA-nya. Lagi-lagi Natalia salah mengira. Disangkanya Kaori masih anak sekolah. Kaori pun menjawabnya, "Oh kalau saya lulus sekolah SMA ini udah lama. Ini aku pakai karena ada acara." Si Rena pun membuka jaketnya. Nampak seragam sekolahnya pula. Natalia kaget jadinya. Langsung saja ia bertanya, "Lo kamu juga Rena pakai seragam sekolah kita? Apa ada acara juga?" Si Rena menjawabnya, "Iya Natalia, aku sedang akan ikut lomba bersama Mbak Kaori ini pula." Lalu tiba-tiba, Pak Bargali pun tersadar. Natali menghampiri. Pak Bargali pun bertanya, dengan bicaranya agak gelagapan, menanyakan tentang perusahaannya. Natali pun dengan berbohong menjawabnya, "Oh ini ya ayah, jangan khawatir. Perusahaan ayah berjalan lagi. Semua sudah normal kembali. Jadi ayah tenang saja." Di sela itu Kaori dipanggil mamanya. Kenshin masih bersama Pak Michael dan lainnya, sedang bicara berada di pinggir jalan raya. Kemudian Natalia yang baru menghibur ayahnya. Natali pun mendatangi Rena temannya. Natali bicara tentang masalahnya. "Oh ya Rena, aku mau cerita sebentar. Sebenarnya aku, mamaku dan ayahku tadi telah menghina dan meremehkan Mas itu dan anaknya. Aku berkata tak baik tentangnya. Begitu juga dengan ayahku pula. Jadi aku benar-benar minta tolong ke kamu Rena, agar ayahku bisa selamat nantinya. Tadi aku bicara bohong tentang perusahaan ayahku. Padahal sekarang makin terpuruk nilainya.
Apa kamu tega melihatku begini, Rena? Mimpi pun tak pernah aku jumpai akan bencana yang seperti ini. Mamanya Natalia pun datang bersama menantunya Farel dan bilang hal yang sama ke Rena. Si Rena pun tak mungkin menolaknya. Langsung saja ia berkata, "Baik Natalia, aku akan coba melakukannya. Tapi sebelum itu aku juga mau bilang, kok bisa sama kita ini? Kita yang sama teman sekolah dulu. Kok bisa begini menemui masalah pada orang yang sama?" Natalia pun terheran, langsung ia bertanya, "Memangnya ada apa, Rena? Kok kamu bilang begitu?" Si Rena pun menjawabnya, "Begini Natalia, aku ingin cerita. Kamu kan tahu aku juga punya perusahaan sendiri. Meneruskan apa yang dibangun ayahku. Sebenarnya dulu aku pun juga sama denganmu saat ini. Hampir-hampir saja perusahaanku itu jatuh dalam hitungan menit. Kamu tahu tidak Natali, aku kenal Mas Kensin itu. Karena dulu aku juga punya masalah dengannya. Dia waktu itu berseragam cleaning service, naik motor butut dan menabrak mobil mewahku. Siapa yang tidak marah melihatnya? Jadi aku berkata kasar dengannya. Bahkan akan aku laporkan ke polisi. Ternyata yang datang di luar dugaanku. Banyak bos perusahaan ke tempatku. Dan mereka bawahan dari ayahnya. Dari pemuda yang aku tahan itu. Beruntungnya saat itu tak terjadi hal yang dikhawatirkan. Natalia pun terkejut sekali mendengarnya. Begitu juga dengan mamanya. Di sela itu ada Niken datang. Karena diberitahu Rena sebelumnya. Natali pun melihatnya. Langsung saja ia menyapa, "Loh, kamu Niken juga ke sini? Oh my god, my friend, temanku." Natali pun berpelukan dengan Niken. Natali sampai bilang, "Kamu makin cantik Niken. Lebih dari yang dulu." Natalia agak merasa asing dengan Niken. Hal itu bisa dimaklumi. Karena Niken baru operasi di Jerman. Niken pun menjawabnya, "Sama aja Natalia denganmu." Kemudian Niken bertanya, "Oh ya Rena, ada tuan muda dan bos besar di sini. Memangnya ada apa Rena?" Si Rena pun bercerita singkatnya. Terkejut pula Niken jadinya. Langsung saja ia menyahutnya, "Wah, kalau gitu sama dengan Rena yang dulu. Sama denganku pula." Di tengah hal itu, secara kebetulan juga, Kensin dan Pak Michael serta Pak Chandra dan lainnya pun datang. Si Rena pun langsung bilang, "Oh ya Mas Kensin, maaf sebelumnya. Ini temanku sekolah SMA dulu. Namanya Natalia. Natalia mau minta maaf ke masnya. Dia menyesal karena tadi sudah berbuat tak baik ke Mas Kensin dan Kenzori. Dan Natalia ini minta tolong ke saya, agar Mas Kensin mau memaafkan." Serta temanku Natalia ini tadi bercerita, kalau ayahnya punya riwayat sakit jantung. Natalia khawatir akan kesehatan ayahnya. Dia takut kalau ayahnya menjadi kaget nantinya. Bisa-bisa ayahnya tak tertolong. Jadi Natalia ini minta agar kerjasama dengan salah satu perusahaan yang sedang berjalan dimanapun itu. Satu saja bisa dinormalkan. Apa Mas Kensin bersedia? Natalia pun tiba-tiba berkata, memanggil Kensin dengan wajah melasnya. Pakai menangis pula, Natalia bicara ke Kensin. "Iya kakak. Saya minta tolong ya kak. Minta tolong sekali." Waduh, Natalia hilang garangnya. Sombongnya tenggelam di telan bumi. Kensin belum menjawabnya. Tiba-tiba handphonenya berdering. Kensin melihatnya. Seseorang yang kemarin, kini sedang menelponnya. Dan Kensin menjawabnya. "Oh iya Bu, maaf saya terlambat. Habis ini saya ke sana. Saya akan menjemput ibunya. Jadi ibu tunggu sebentar ya." Kensin bicara dengan sopan, disertai dengan senyuman. Setelah pembicaraan itu selesai, barulah Kensin tersadar. Yang disebut ibu guru yang kemarin, seorang murid yang bernama Natalia. Temannya Rena yang juga murid kesayangannya, yang pernah mengusirnya. Ternyata Natalia ini orangnya, sekarang ada di depannya. Kensin yang teringat langsung berkata, "Oh, untuk masalah kerjasama perusahaan. Dan untuk perusahaan Pak Bargali sendiri, itu mudah urusannya. Tapi ada syaratnya, Mbak Natali ini harus minta maaf dulu pada seseorang. Seseorang itu bukan saya, bukan ayahku, bukan Kenzori pula. Tapi seseorang yang Mbak Natalia harusnya hormati. Mbaknya harus minta maaf dulu ke beliaunya. Karena sudah berbuat salah sebelumnya." Jawaban Kensin membuat bingung Natalia.
karena bicaranya Kenshin tak mudah untuk dimengerti. Padahal pria ini baru dihinanya, tapi dirinya malah disuruh agar minta maaf ke orang lain. Langsung saja Natalia itu bertanya, "Memangnya siapa seseorang itu ya Kak? Apa saya mengenalnya?" Kenshin menjawabnya, "Oh itu bukan hanya Mbak Natalia saja, tapi Mbak Rena dan Mbak Niken pun mengenalnya." Kemudian Kenshin bilang, "Oh ya Mbak Rena, kalau gitu temannya Mbak Natalia ini diajak saja ke PT Intel Corporation, sebab orangnya nanti ada di sana, dan ini saya mau menjemputnya." Rena, Niken dan Natalia pun bingung jadinya. Siapa orang yang dimaksudnya? Detik-detik tangis air mata akan menjumpai mereka, karena akan bertemu gurunya. Natalia akan kaget tak terkira. Begitu pula dengan Rena. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya